Al-Asjad dimanapun Anda berada. Kali ini kita berada di salah satu candi di Yogyakarta, tepatnya di Sleman, yaitu Candi Ratu Boko. Ratu Boko ini memiliki banyak kisah, bahkan Fahmi Basa, seorang dosen yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta, pernah meneliti dan mengatakan bahwasanya Ratu Boko ini persis seperti cerita tentang Ratu Balkis. Mari ikutin, kita akan coba membaca sejarah tentang Ratu Boko. Teman-teman Al-Asjad, mengunjungi situs Keraton Ratu Boko menambah keyakinan bahwa puing bangunan cagar budaya ini adalah keraton sebuah kerajaan dan bukan candi. Ini terbukti dari arsitektur bangunan keseluruhan yang memiliki pintu gerbang, benteng, kaputren, tempat perabukan jenazah, pendopo, dan paseban. Di tempat ini kita juga bisa melihat adanya pemandian, taman keraton, dan alun-alun keraton. Letak dari Keraton Ratu Boko berada di Jalan Raya Piungan, Prambanan Kilometer 2, Gatak, Boko Harjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sekitar 3 km dari lokasi Candi Prambanan. Menilik sejarah Keraton Ratu Boko tidaklah mudah, karena sampai tahun 2000-an terus berkembang teori soal keraton yang dikaitkan dengan kisah Roro Jonggrang ini. Fahmi Basa, seorang peneliti matematika Islam, mengatakan bahwa Keraton Ratu Boko adalah bagian yang menjadi kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Bahkan di dalam bukunya, Fahmi menjelaskan bahwa Candi Borobudur adalah istana Nabi Sulaiman yang dipindahkan dari Keraton Ratu Boko yang dipercaya sebagai Keraton Ratu Balkis. Pada penelitiannya, Fahmi bahkan meyakini bahwa negeri Sabah yang disebut dalam kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis sesuai dengan kondisi geografis Wonosobo, tempat yang bersebelahan dengan Magelang di mana Candi Borobudur berada. Negeri Sabah ini menurutnya bahkan membentang dari Yogyakarta hingga Wonosobo di selatan dan utara, dan Boyolali hingga Kulon Progo di timur dan barat. Meski sempat mengejutkan, namun penelitian yang ditulis menjadi buku Borobudur dan peninggalan Nabi Sulaiman ini tidak membuat gaduh dan cenderung mereda seiring waktu. Fahmi Basa sendiri tidak menerbitkan buku lanjutan soal penelitiannya itu, sehingga satu-satunya versi yang mengaitkan antara Borobudur, Keraton, dan Ratu Boko dan Ratu Balkis hanya buku itu. Berbeda dengan versi Fahmi Basa yang mengidentikan Ratu Boko dengan Ratu Balkis, justru pada sejarah Jawa, Ratu Boko adalah seorang pria yang berpawakan besar karena gagah dan kerasnya dan keberaniannya. Sering dianalogikan sebagai Buto dan lebih dikenal dengan Prabu Boko. Prabu Boko memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Roro Jonggrang. Teman-teman Al-Asjad, meski kerajaannya berada di bawah kekuasaan kerajaan Pengging, namun karena Prabu Boko dikenal keras dan diktator, maka ia melakukan pemberontakan dengan tujuan ingin menguasai kerajaan Pengging. Bersama Patih Gupolo, Prabu Boko melakukan perang terbuka dengan pasukan kerajaan Pengging. Melihat peperangan yang sudah banyak memakan korban, Raja Pengging Prabu Damarmoyo mengutus anaknya Pangeran Bandung Bondowoso untuk menumpas pemberontak. Akhirnya tewaslah Prabu Boko dalam peperangan tersebut. Patih Gupolo pun lari kembali ke Keraton Ratu Boko karena dikejar Bandung Bondowoso dan pasukannya. Di istana Ratu Boko, rupanya Bandung Bondowoso jatuh cinta dengan putri Prabu Boko, yaitu Roro Jonggrang, dan berniat mempersuntingnya.
Roro Jonggrang meminta syarat pada Bandung Bondowoso untuk membangun sumur Jalatunda dan 1000 candi dalam satu malam. Singkat cerita, setelah tinggal satu candi lagi, Roro Jonggrang membakar jerami di arah timur dan beberapa orang suruhannya menumbuk padi di lesung. Hal itu membuat jin yang membantu pembangunan Candi Bandung Bondowoso tunggang langgang karena terangnya alam oleh bakaran jerami dan suara lesung serta kokok ayam tengah malam itu dianggap petanda fajar sudah tiba. Gagallah rencana Bandung Bondowoso menggapai mimpinya mempersunting Roro Jonggrang. Imbasnya ia murka dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi bagian dari candi sehingga Roro Jonggrang mematung menjadi batu. Dimanapun Anda berada, sekarang kita di salah satu lokasi tempat di Candi Ratu Boko. Di sini adalah salah satu tempat di mana pada masa itu dikatakan di sini adalah tempat mereka sembahyang menyembah matahari. Candi Boko dengan Candi Borobudur dan Candi Prambanan hampir semasa dan sejaman. Jadi ketiga ini adalah satu bangunan tua yang ada di Indonesia. Kita bisa melihat tempat ini sangat begitu kokoh, kuat, walaupun sudah ratusan bahkan udah ribuan tahun. Teman-teman Al-Asjad, bukti sejarah yang ada di Keraton Ratu Boko, Prasasti Abayagiri menjadi salah satu bukti otentik sejarah penggunaan keraton. Dalam prasasti disebutkan seorang tokoh bernama Tejah Purnapane Panamkarana yang dikenal sebagai Rakai Panangkaran 746 sampai 784 Masehi yang merupakan Raja Mataram kuno. Minimnya catatan sejarah Jawa pada masa ini mengakibatkan adanya dua penafsiran soal Raja Mataram kuno ini. Ada yang berasumsi bahwa Rakai Panangkaran berasal dari Wangsa Sailendra Buddha dan juga menyatakan berasal dari Wangsa Sanjaya Hindu. Namun dalam prasasti Abayagiri disebut soal kawasan wihara di atas bukit yang dinamakan Abayagiri Wihara, wihara di bukit yang bebas dari bahaya. Teman-teman Al-Asjad, di bawah kita bisa melihat itu adalah bekas kolam untuk pemandian para kaputren, para putri pada masa Ratu Boko. Teman-teman Al-Asjad dimanapun Anda berada, demikian nampak tilas kita tentang Candi Ratu Boko.
Di belakang kita ada Candi Prambanan. Kita akan ke sana. Ikutin terus. Jangan lupa like, comment, dan subscribe acara kita agar terus berlanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.